Qais bin Katsir, beliau meriwayatkan seorang datang dari Madinah kepada Abu Darda yang sedang ada di Dimashq, di Damaskus, ya. Maka kemudian Abu Darda bertanya, "Ma aqdamaka ya akhi?" Kenapa engkau datang kemari wahai saudaraku? Qala, "Hadis balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa hadis tersebut engkau dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Amma ji'ta li hajah?" Abu Darda bertanya, "Engkau datang jauh dari Madinah sampai Damaskus karena ada satu kebutuhan?" Qala la, tidak ada. Qala qadimta li tijarah? Pertanyaan kedua, "Engkau datang karena ingin berdagang?" Ya, ingin sambil berdagang? Qala la, tidak. Qala ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis. Sungguh aku datang tidak lain kecuali karena sebab hadis ini. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Abu Darda menyampaikan, dan memang demikian, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang panjang. Hadis yang sebagian tadi kita bahas, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u asnihataha." Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, karena ridha dengan para penuntut ilmu, karena tawadhu dengan para penuntut ilmu, sayapnya diletakkan. Ini para ulama menyebutkan berita ghaib yang kita terima sesuai dengan berita yang datang. Adapun bagaimananya meletakkan, bagaimana ya para malaikat meletakkan, tentu tidak sampai pada kita. Karena sifat sesuatu tidak mungkin bisa kita pahami kecuali dengan kita memahami fisik dari sesuatu tersebut, dan kita tidak mengetahui fisiknya para malaikat. Mereka ridha sampai mereka meletakkan sayapnya. Dan wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma. Dan seorang yang berilmu akan dimintakan istighfar untuknya semua yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi, hatta al hitan, sampai pun ikan yang ada di lautan. Mereka memintakan ampunan untuk para penuntut ilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan dari seorang alim dibandingkan dengan seorang abid, seorang ahli ibadah, itu seperti perumpamaan ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib, seperti utamanya keutamaan bulan purnama bersama dengan bintang-bintang yang ada. Dan innal ulama warasatul anbiya. Tadi hadis yang potongan yang kedua yang sudah kita kaji tadi, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kecuali ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sedikit yang kita bahas keutamaan pada hadis yang panjang ini adalah tadi keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid. Seorang abid, seorang ahli ibadah, Masya Allah, kalau ibadahnya benar. Ya, kalau ibadahnya benar, Masya Allah, kita tahu bagaimana keutamaan ibadah. Dan seorang penuntut ilmu, tujuannya juga ibadah, tujuannya juga amal. Tetapi ilmu itu sendiri, kalau masing-masing dipisahkan, ini ahli ibadah, hebat dengan ibadahnya, dan ini ahli ilmu, hebat dengan ilmunya, tetap melaksanakan kewajibannya. Tetapi bukan ahli ibadah, bukan yang hebat dalam beribadah, tetapi tetap melaksanakan kewajibannya sehingga tidak melakukan dosa, tidak meninggalkan yang wajib. Maka dibanding-bandingkan alim dengan abid, mana yang lebih utama? Seorang alim seperti ya bulan purnama, ketika malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada, seperti apa? Yang nampak hanya bulan saja, bintang bagaimana redup semuanya. Kalau tidak kita pelototi nggak kelihatan, atau bahkan hampir tidak kelihatan. Ini padahal kita tahu bagaimana seorang abid, keutamaannya seorang yang berzikir pada Allah, pahala berzikir, Masya Allah.
Betapa besarnya. Seorang yang membaca Al-Quran, satu huruf saja mendatangkan banyak pahala. Ya, seorang yang sholat sunnah, bagaimana pahalanya sholat sunnah? Seorang yang berpuasa sunnah, disiapkan Allah pintu khusus untuk ahli puasa. Demikian seterusnya, pahala dari ibadah. Tetapi kalau dibandingkan dengan ilmu, ternyata tidak bisa dibandingkan. Sangat jauh, bukan imbang. Tetapi sangat jauh keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah.